Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli. Wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmat yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari akhir nanti. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk tentang sikap orang-orang Bani Israel. Dan ini kemudian yang disebut dengan Yahudi, gitu ya. Di antara sikap Bani Israel yang kemudian menamakan dirinya dengan Yahudi seperti sekarang ini. Sudah sejak lama mereka terbiasa memalsukan fakta, memalsukan kebenaran. Kebenaran yang paling tinggi, yang paling agung, yang paling nyata itu saja dipalsukan. Napa maneh mek sekedar realitas-realitas kehidupan kita sehari-hari tentu lebih mudah dipalsukan oleh mereka. Kita sampai di ayat 78 dari surat Al-Baqarah. Dan nanti ayat 79 itu yang tadi saya maksudkan itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa innahum illa yadhunnun. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا
قليلا وويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لا تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون فلا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Sadaqallahul azim. Kata Allah di ayat 78, wa minhum, dan di antara Bani Israel itu ummiyuna, ummiyun. Ummiyun itu bentuk jamak dari ummi. Ummi itu umumnya dimaknai pertama adalah awam, dari bahasa Indonesia, orang awam, wong umum, umume wong. Itu yang pertama. Jadi ummi maksudnya adalah orang awam. Apa yang dimaksud awam? Itu adalah orang-orang laisu min ahlil ilmi, yang bukan termasuk ahli ilmu. Umumnya orang niku boten patek pinter. Jadi sing pinter memang ya. Dan makna ummi di sini sudah langsung dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu nanti makna ummi berikutnya diperjelas. Itu adalah mereka orang-orang yang la yuhsinunal qiraah wal kitabah, sing boten saged maca, nggih boten saged nulis. Ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsub. Kami ini, kata Rasulullah SAW, adalah umat yang ummi. Ummi ini napa? La naktubu wa la nahsub. Di hadis ini atau sabda Rasulullah SAW ini cukup sering kita dengar ya. Khususnya ini terkait dengan bagaimana pada masa Rasulullah SAW ditentukan awal bulan, ya. Karena itu Rasulullah SAW hanya memberi isyarat saja. Kami adalah umat yang ummi, tidak membaca, tidak menulis, tidak membaca, tidak berhitung. La naktubu, tidak, kami tidak bisa menulis, wala nahsubu, tidak bisa berhitung. Jadi yang diandalkan ya pengamatan langsung. Sehingga kata Rasulullah SAW, hitungan bilangan bulan itu, bilangan hari dalam satu bulan itu adalah dengan jari jemarinya beliau mengatakan hakaza wa hakaza wa hakaza. 29 kebanyakan. Itu namanya ummi. Dan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dijelaskan.
Ummi itu la ya'lamunal kitaba illa amaniya. Tidak bisa menulis kecuali yang ditulis itu cuma angan-angan saja. Ada yang bertanya, apa hubungannya kali umun ibu? Nah, begitu ya. Ummiyun kali umun ibu. Bagian ulama memberikan penjelasan, orang Arab biasa menggunakan kata ummi untuk orang yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tidak bisa berhitung, itu dengan kata ummun karena kebanyakan ibu-ibu pada saat itu memang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Jadi ummiyun tidak didasarkan, orang yang tidak bisa membaca dan menulis tidak dinisbatkan kepada bapak-bapak. Karena kebanyakannya ya pada saat itu. Tapi kita tahu sebagian sahabiyah yang dinikahi oleh Nabi SAW terutama niku sedaya adalah perempuan terpelajar. Kabeh iso nulis, iso maca. Ya. Terutama kalau yang diberikan oleh Rasulullah SAW hak untuk menulis Al-Quran adalah Hafsah binti Umar. Ya, jadi pinter-pinter istrinya Nabi itu, terutama Hafsah binti Umar. Oleh karena itu ketika pada masa Abu Bakar As-Siddiq, Al-Quran itu dikumpulkan atas inisiatif Umar bin Khattab, atas usulan Umar bin Khattab, nanti diantara yang menyimpan draft catatan tentang Al-Quran itu adalah Hafsah binti Umar. Dan ketika Umar bin Khattab ketika Utsman bin Affan ya melakukan standarisasi Al-Quran, ya salah satu orang yang dimintai pendapat adalah di posisi ini istri-istri Nabi itu punya kedudukan sendiri-sendiri. Tukang fatwa, tukang pendidik, jadi guru itu Aisyah radhiyallahu anha. Memang pada masa Nabi SAW, beliau itu dinikahi ketika masih sangat muda. Tapi umurnya rupanya dawa, sehingga Aisyah radhiyallahu anha lah yang mengajarkan kepada sahabat-sahabat, termasuk generasi berikutnya para tabi'in, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, itu banyak persoalan-persoalan hukum dalam keluarga. Itu Aisyah radhiyallahu anha. Niru ngoten niku berarti kan dibutuhkan ibu ya yang siap mentransmisikan pengetahuan dan ilmu. Dan ini ibu-ibu mentransmisikan pengetahuan dan ilmu diganti sekolah. Kabeh diserahno sekolah. Nggih. Karena kabeh diserahno sekolah, malah kadang-kadang ibu dhewe gak tahu ngandani. Nah, kabeh diserahno sekolah. Sehingga dalam ungkapan Arab itu kan itu, al-ummu madrasatul, itu sekolah yang paling utama, yang paling pertama. Dan ini pun digantikan sekolah-sekolah ya sing ngajar memang ibu-ibu,
nipui bisa sing ngajar. Bujang-bujang ben ningali sekolah SD Muhammadiyah niku. Ya, di Muhammadiyah mriki, mriko, mriko, mriko. Itu kathah gurune sing bujang terus. Menjadi problem sendiri. Baik, wa minhum ummiyuna, di antara mereka Bani Israil itu ada yang ummi. Satu pendapat lagi tentang makna ummi di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan. Ummi niku mboten iso maca. Orang Arab niku kok disebut ummi bukan karena tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Bagaimana istilah jahiliyah, bukan karena bodoh ilmunya. Ummi disebut ummi itu karena mereka adalah orang-orang yang tidak mau membaca ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Orang disebut ummi niku itu karena tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa minhum ummiyuna, tapi yang jelas kalau di dalam ayat 78 itu langsung ditafsirkan sendiri dalam ayat ini. Jadi ada tafsir ayat ya dengan ayat itu sendiri. Kalau dalam ayat ini, ummi itu apa? La ya'lamunal kitaba illa amani. Ummi itu sebagian dari kalangan Bani Israel itu ada yang tidak bisa membaca illa amaniya, kecuali hanya angan-angan. Tapi saat niki niku angen-angen niku lah. Angen-angen niku napa? Persepsi. Angen-angen itulah yang menjadi kebenaran. Karena enten pidatone Dahlan Iskan sing ngarani nyebut bahwa sekarang itu sudah masuk zaman yang berbeda. Ya, berbeda apanya? Kebenaran. Benar itu ukurannya bukan fakta, tapi kebenaran itu berdasarkan persepsi. Niki ngoten. Napa maneh nek dibalan-baleni, diulang-ulang. Ya, di televisi. Sehingga kalau sekarang ada perang Iran sampai Israel itu sebenarnya juga perang persepsi. Ya, Amerika ngomong nopo dilungkas, ini ngomong nopo kan, karena itu persepsi, menjatuhkan mental. Ya. Mari nyerang jarine fasilitas nuklir itu sudah dihabiskan, terus besoknya muni Iran dan Israel gencatan senjata, padahal gak gencatan senjata. Jadi itu persepsi, dan itu yang diteruskan. Tanam bola balik ini suwe-suwe benar. Itu menurut ukuran sekarang. Ya. Baik, la ya'lamunal kitaba illa amaniya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui Alkitab, kecuali hanya dugaan-dugaan. Makanya kalau panjenengan kita semua itu didorong ya supaya mau membaca sendiri Al-Qur'an itu. Saya mboten persepsi mawon. Ya, apalagi kalau kita membaca sekaligus dengan memperhatikan terjemahnya, merenungkan. Kadang-kadang nek terjemahan langsung mungkin bingung, ya perlu untuk apa namanya bertanya nanti. Tapi setidaknya kita membiasakan diri untuk membaca isi Al-Quran.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang berbeda dalam surat Al-Hajj ayat 52. Ya, ayat ini disebut di sini bentuk tunggalnya amani. Amani itu bentuk tunggalnya umniyah. Ya, umniyah itu dimaknai di sini keinginan. Ya. Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa asyaitanu fi umniyatihi فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, tidaklah kami utus seorang rasul kecuali semuanya itu, kata Allah, rasul ataukah nabi. Kecuali kalau rasul atau nabi itu memiliki keinginan, alqasyaitanu fi ya, setan itu ikut memasukkan gangguan-gangguannya pada keinginannya tersebut. Fayansakhullahu ma yulqis syaitan tsumma yuhkimullahu ayat. Maka karena itulah Allah menghapus nasakha yansakhu. Kalau terjemahnya menghilangkan artinya menghapus. Apa yang dihapus oleh Allah? Ma yulqis syaitan. Apa yang dimasukkan, dilontarkan oleh syaitan, tsumma yuhkimullahu ayatih, kemudian Allah menguatkan ayat-ayatnya, Allahu alimul hakim, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Masyaallah muslimin. Jadi orang-orang Bani Israil niku kan boten ngerti, sing ngerti kitab koyok Nabi mawon yang diturunkan kepada mereka, wahyu yang diturunkan kepada mereka, kitab seperti Nabi Muhammad SAW atau nabi-nabi lain, itu saja setiap turun kepada mereka wahyu, itu setan itu bisi materi yang lain. Supaya apa? Ya supaya campur. Hanya saja di ayat ini dijelaskan. Ya, fayansakhullahu ma yulqis syaitan. Tapi Allah memang langsung menghapus. Omongannya setan gurung tutuk ini pun dihapus. Nah, supaya apa? Supaya ayat-ayat Allah itu tidak tercampur dengan pikiran manusia. Wallahu alimun hakim. Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Napa maneh kula jenengan. Kalau kita semua tidak dijamin, tidak digaransi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana nabi dan rasul ketika mendapatkan wahyu itu dijamin isinya tidak tercampur dengan yang lain, maka siap-siap kita semua untuk ya bertawuz, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan setan. Jadi pun maneh sing dasare niku jangankan yang dasarnya itu adalah
perkiraan dan persepsi. Moco ayat langsung mawon, baca ayat sendiri saja, itu bisa dicampuri oleh gangguan setan. Yang paling gampang niku maca Al-Qur'an. Kak suwe niku ngantuk. Rada angel kok betah maca niku. Kak suwe niku ngantuk. Itu yang terkait dengan ayat 78 tadi. Kalau orang-orang Bani Israel itu mereka tidak ngerti kitab, mereka tidak tahu kecuali hanya angan-angan, maka alangkah banyak peluang mereka itu dimasuki oleh godaan setan sing biasane ngeten niku jenenge apa? Konas. Makanya kula panjenengan kita semua itu diminta oleh Allah berlindung salah satunya min syarril waswasil khannas. Karena suka khonasa, suka menyelinap. Menyelinap itu apa? Sembunyi, singidan. Setan niku nek kula panjenengan eling Gusti Allah singidan, menyelinap, sembunyi. Tapi nek mboten eling langsung bisik-bisik dengan keras. Baik. Itu makna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Mirip, dan tidaklah orang-orang yang ummi dari kalangan Bani Israel itu kecuali pikirannya isinya hanya menduga-duga saja. Zon. Oleh karena itu Allah berpesan di dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni itsmun. Wahai orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan zon, karena sebagian dari zon itu justru jatuh pada dosa. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itu ayat 78. Maka di ayat 79, karena sebenarnya mereka itu tidak tahu isi kitab. Di Taurat niku ya oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan itu tertimbun. Ya, meskipun sebelumnya itu sudah disimpan di dalam tabut. Tabut itu kotak. Kotak kayak nyimpen Taurat. Tapi kemudian hilang. Dan karena hilang itulah Bani Israel itu melakukan apa yang disebut dalam ayat 79. Fawailun, maka celaka. Wail, celaka. Bahasa Indonesianya celaka. Tapi kalau dalam istilah Arab, wailun itu ada yang menyebut wadin sinar. Ada yang menyebut jabal sinar. Itu sing ngarani gunung nang jero neraka, enten sing ngarani wadin lembah di neraka. Itu wailun. Jadi fawailun, maka dasar neraka bagi mereka. Fawailul lillazina yaktubunal kitaba bi aidihim. Itu yang disebut oleh Allah dalam ayat ini. Maka celakalah orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka. Terus kenapa summa yaquluna haza min indillahi
liyashtaru bihi samanan qalila. Mari nulis ya kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian mereka mengatakan hadza min apa jenenge? Eh, pencatutan. Ya, Allah dicatut. Karena itu Rasulullah SAW sejak awal itu ditegaskan di dalam surat Al-Ankabut ayat 48. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu biyaminik idzal lartabal mubtilun. Dan kamu Muhammad tidak pernah tatlu min qablihi min kitab. Tidak pernah kamu baca kitab sebelum kamu diutus, kok kamu tahu maca kitab ora mungkin. Wala takhutuhu biyaminik. Dan kamu tidak pernah menulis dengan tangan. Tahu, besok nulis belum tahu. Kenapa? Idzal lartabal mubtilun. Kalau kamu itu sekali saja pernah nulis, sekali saja pernah pegang kertas untuk dibaca, pastilah lartabal mubtilun, orang-orang ya, yang ingkar itu akan ragu-ragunya tambah kuat, gitu ya. Di Nabi SAW memang dalam sejarah pun di Pastekno tidak ada yang menyaksikan sama sekali beliau pernah menulis, membaca apalagi menulis. Kali pisan naik ketemon, moco apalagi nulis, maka pasti orang akan menuduh apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah hibah, gitu ya. Makanya ini yang apa namanya menjadi hikmah kenapa Nabi Muhammad SAW itu ummi. Soalnya Nabi SAW nate ansal ilmu, pernah mendapatkan ilmu dari orang lain dengan membaca apalagi atau bahkan menulis, orang pasti akan menuduhnya berdusta. Karena itu dalam ayat yang lain itu Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan. Ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Yang diucapkan Nabi Muhammad SAW itu sama sekali bukan dari keinginannya beliau. Semuanya adalah wahyu dari Allah yang diturunkan kepada beliau. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun fa wailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim. Celakalah kata Allah bagi orang-orang yang menulis Alkitab itu dengan tangan-tangan mereka, summa yaquluna hadza min indillah. Kok kemudian ngomong ini berasal dari sisi Allah. Dengan tujuan apa? Liyashtaru bihi samanan qalila, supaya mereka bisa menjual hasil karya mereka, menjual apa jenenge tulisan-tulisan mereka dengan dicatutkan kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala, mereka ingin menjualnya dengan samanan qalil, dengan harga yang murah. Maka ayat berikutnya Allah mengatakan fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Ya, maka celakalah bagi orang-orang Bani Israel yang melakukan itu karena mereka menulis ya Alkitab palsu dengan tangan-tangan mereka, dan celakalah apa yang sudah mereka usahakan. Rasulullah SAW bersabda, man sanna sunnatan sayyi'atan
fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Pun ini cuma satu potong. Yang potong lain kan bicara tentang man sanna sunnatan hasanatan falahu ajrun wa ajru man amila biha. Ya, siapa yang menyunahkan atau mencontohkan sunnah yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala yang utuh dan pahala orang yang mengamalkannya juga dia akan dapatkan. Sebaliknya, siapa yang mencontohkan contoh yang tidak baik, alaihi wizrun, ya, maka dia akan mendapatkan dosa. Dosane wong liyane sing niru dan dosa yang dia kerjakan sampai hari. Itu ayat 79. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan ultimatum kepada khususnya orang-orang Bani Israel, ya, pada masa Nabi SAW itu adalah orang-orang Yahudi. Terkait dengan makna wail, selain diartikan celaka, selain diartikan apa tadi? Neraka, selain celaka dan neraka. Nah, sebagian ulama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahwa al-wail itu adalah al-masyaqqah, kesulitan. Nah, pokoknya sembarang sing angel niku wailun. Sembarang sing soro itu wailun. Baik, sekarang masuk ke ayat 80. Nah, ketika mereka ditegaskan oleh Allah termasuk golongan orang-orang yang nantinya akan mendapatkan wailun, kecelakaan, kebinasaan tadi itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga ternyata mengingatkan. Ngoten niku gak cukup. Ya, kalau diingatkan mereka menjawab dengan ayat 80. Wa qalu lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudah. Orang-orang itu berani mengatakan. Ya, apa yang mereka katakan? Lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudah. Neraka itu tidak akan menyentuh kami kecuali hanya beberapa hari saja. Paling pirang. Dalam sebuah riwayat, Ibnu Abbas pernah menyampaikan, kanatil yahudu kanatil yahudu yaquluna, orang Yahudi itu biasa nih ngomong, apa sing diomong orang Yahudi? Hadi dunya sab'atu alafi sana. Dunia ini usianya itu adalah 7.000 tahun. Tapi wa innama nu'adzibu bi kulli alfi sanatin yauman wahidan. Kita itu kalau nanti dihukum oleh Allah itu cuma 1 hari saja setiap 1.000 tahun. Jadi nek 7.000 tahun ya malah hitung dino. Itu yang dipakai untuk menjelaskan. Jadi riwayat Ibnu Abbas ini dipakai untuk menjelaskan makna apa wau? Wa qalu lan tamassana naru illa ayyaman. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di samping itu
Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga mengutip, mereka itu ngomongnya enggak begitu. Jadi dalam ayat yang lain mereka mengaku bahwa mereka itu adalah anak-anak Tuhan dan mengaku bahwa mereka adalah kekasih-kekasih Tuhan, kekasih Allah. Ya, jadi mereka mengatakan kami ini adalah anak-anak Allah, anak Allah, mosok teko. Ya, Allah menyiksa anak-anak. Dan mereka menyebutkan bahwa mereka adalah kekasih-kekasih Allah. Bisa dilihat di dalam surat Al-Maidah ayat 18. Kan gampang pokoknya, asal gelem mlebu Yahudi Nasrani selesai wis urusan liya-liyane wis. Kalau sudah kekasih Allah selesai. Makanya kalau ada ya kelompok, kalau ada mungkin pesan dari orang, kiai, ustadz, wis pokoke dadi muhibin tok ae wis mlebu swarga. Orang Yahudi mengatakan waqalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Mereka mengatakan, orang Yahudi Nasrani mengatakan, kami ini anak-anak Allah, kami ini adalah kekasih-kekasih. Oleh Allah, Nabi Muhammad SAW diparingi terang, diparingi berita tentang mereka. Sehingga jawab, kul falima yu'azibukum bihi. Katakanlah Muhammad, kenapa kalau begitu? Ya, kalian masih tetap dihukum oleh Allah karena dosa-dosa kalian. Sudah pernah dibahas, ya dosa menyembelih anak sapi itu adalah membunuh diri mereka sendiri. Siksanya dalam bentuk itu. Jadi oleh Allah dikongkon mateni awake dhewe. Ada dua paham. Itu kan kalau nggak salah ada di ayat 54 dari surat Al-Baqarah. Ya. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhazikumul ijla fatubu ila barikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda barikum fataba 'alaikum. Itu siksa Allah. Nanti di dalam surat apa maneh? Al-A'raf bicara tentang apa? Mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dilaknat menjadi neraka, itu juga bentuk azab yang diberikan Allah kepada mereka. Sehingga Nabi Muhammad SAW diminta oleh Allah, kul falima yu'azibukum. Kalau kalian itu kekasih Allah, kok bisa kalian itu ternyata masih disiksa oleh Allah, diazab oleh Allah. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikutip ya, sebuah riwayat. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu an menceritakan ketika Khaybar itu takluk dan dihadiahkan kepada Rasulullah SAW, ya, seekor kambing. Rasulullah SAW bersabda, ijma'uli mangkana minal yahud hahuna. Orang Yahudi yang ada di Khaybar ini tolong kumpulkan semua di sini. Faqala lahum Rasulullah SAW.
Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, man abukum, orang Yahudi, bapak kalian siapa? Qalu fulan. Mereka menjawab, si fulan, itu bapak kula. Rasulullah menjawab, kazzabtum ijma'u ma bal abukum fulan. Kalian bohong. Bapak sampean itu sing bener. Faqalu sadaqta wa bararta summa qala lahum hal antum sadiqi an syai'in in sa'altukum anhu qalu na'am. Mereka akhirnya jawab, nggih, kok ero sampean. Maka Rasulullah menjawab dengan pertanyaan, kalau saya bertanya kepada kalian, apakah kalian akan menjawab dengan jujur? Mereka mengatakan, na'am. Ya Abul Qasim, fa in kadzabnaka arafta kazibana kama araftahu fi. Wahai Rasulullah, kalau Anda, wahai ayahnya Qasim, maaf. Wahai ayahnya Qasim, kalau kami ini berdusta, pasti kamu tahu sebagaimana kamu tahu ya tentang cerita orang tua kami. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, man ahlun nar? Ahlun nar itu yang mana? Yang siapa? Siapa orangnya? Faqalu nakunu fiha yasiran summa takhlufuna fiha. Di orang Yahudi yang dikumpulkan itu takoni pertama wis goro. Takoni yang kedua, sampean iki nek tak takoni sing jujur ya. Nggih, jujur. Oh, sampean niku semerap nek awak dhewe goro. Pasti jujur. Nah, ditanya oleh Rasulullah SAW. Siapa ahli neraka? Mereka menjawab, kami ada di sana, tapi sebentar. Terus, kalian semua umat kamu, wahai Nabi Muhammad, yang akan menggantikan kamu. Maka Rasulullah SAW berkata, ikhsa'u wallahi la nukhlifukum fiha abada. Kalian ini celaka. Demi Allah, umat Islam, kami kaum muslimin tidak akan menggantikan kalian selamanya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, hal antum sodiki an syai'in in sa'altukum, tak takoni mana sampean sik gelem jujur, qalu na'am, ya kami jujur. Hal ja'altum fi hadhihi syati samman faqala na'am qala fama hamalakum ala zalika faqalu aradna in kunta kadziban annastariha minka wa in kunta nabiyan lam yadurruka. Nabi niku diparingi hadiah napa? Wedhus tapi enten racune. Maka Rasulullah bertanya, jujur mana ya? Ya, oke kami jujur. Apakah kambing yang kalian hadiahkan kepada saya ini ada racunnya? Nah, mereka menjawab, iya. Loh kok sampean bisa berani mengatakan begitu? Sederhana. Nek sampean niku duduk nabi temenan, goro berarti selesai. Sampean mati ya dia bebas. Tapi kalau sampean nabi temenan, pasti gak opo-opo sampean. Nah, begitu. Itu orang Yahudi. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Nasai. Jadi itulah licinnya orang Yahudi, gitu ya, Bani Israel. Oleh Allah Subhanahu wa taala itu disebabkan karena mereka merasa lan tamassanan nar illa ayyam. Kami tidak akan dijilat oleh api neraka kecuali hanya di ayat ke 90 ya dan 81 Allah menyebutkan tidak demikian. Siapa saja yang melakukan satu dosa
Fala man kasaba sayyi'atan wa ahatas bi khati'atuhu, dan ternyata dia kemudian dikelilingi dengan dosa, faulaika ashabun nar. Wong akeh salahe ya tetep suwe nang neraka, ka iso. Ya, seperti tadi itu ya. Malah umat Islam dari ini sing kate ngenteni wong Yahudi. Baik, tapi yang bisa kita ambil pelajarannya adalah pertama memang orang Yahudi itu sejak awal oleh Allah diberi banyak keistimewaan. Justru karena banyak istimewa niku akhirnya membuat orang itu angkuh dan sombong. Dan karena orang diberi banyak keistimewaan itu merasa sebagai orang yang dekat dengan Allah. Dan itu justru menjadikan mereka mudah berbuat dosa. Maka kita semua kalau mendapatkan karunia dan nikmat dari Allah, sebenarnya peringatannya adalah itu boleh jadi akan justru memudahkan, membuka peluang kita itu berbuat dosa lebih. Itu pelajarannya. Kan duwe modal, kan duwe apa-apa, dosane ya apa katene. Dosae mestine sing cilik-cilik, sing elek-elek kan gitu. Terus pintere nemen dosane tambah akeh. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.